Enggak, silakan istirahat dulu. Enggak usah teriak. Ibu lagi Zoom. Keluar semua dulu. Keluar. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ibu lagi Zoom. Minta tolong ya. Iya. Boleh. Iya. Pak Arif. Dengar suara saya enggak, Pak Arif? Dengar. Ya Bu, kita mungkin sinyal saya agak kurang bersahabat mungkin. Agak delay, Bu. Ya. 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 Walaupun ya. Mas Pak. Ya. Sudah ini terdengar, Pak? sampai dulu apa saya dulu? Terdengar. Saya dulu juga boleh. Soalnya kayaknya kondisi ya, mumpung kelas saya agak sepi nih. Iya. Saya yang jadi coachnya. Iya. Waktu kita 15 menit, Bu ya. Mau pesen? Boleh lah, tapi nanti juga aku tak zoom dulu ya. Aku zoom dulu. Oke. Biasa. Kawan. Bentar, Pak. Kita tujuannya 2 menit. Yeah. Oke, tujuannya ya pertama kita ini Pak, mencari sampean mendampingi saya, mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada saya. Unek-unek apa ya, sharing coaching tentang yang saya hadapi sekarang ini. Oke, silakan dimulai Pak. Ya. Saya utarakan dulu. Assalamualaikum, Bu Sri. Assalamualaikum, Bu Sriwati. Waalaikumsalam, Pak Arif. Saya dengar-dengar Ibu mau ikut lomba pidato ya? Iya nih Pak Arif. Saya ini bingung loh Pak Arif. Gimana? Pokoknya itu ini loh. Saya tuh kemarin tuh ketemu sama Pak Korwil, kan? Tiba-tiba tuh saya ditunjuk Pak untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tuh di tingkat kabupaten. Menurut saya tuh kayak kurang percaya diri gitu loh Pak. Kira-kira kenapa Bu ya kok Ibu bisa kurang percaya diri seperti itu? Saya tuh merasanya tuh saya tuh kayak nggak pede kayak gitu loh Pak. Kalau saya itu berpidato dengan bahasa Inggris di depan guru-guru banyak, apalagi di tingkat sekabupaten seperti itu Pak. Saya tuh merasa kayak kalau kosakata bahasa Inggris saya itu terlalu medok kayak gitu loh Pak. Terlalu karena saya ini orang Jawa tuh medoknya itu, jadi saya kayak merasa kurang percaya diri kalau berbicara pakai bahasa Inggris seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu Sriwati itu merasa kurang percaya diri dalam mengikuti lomba pidato di tingkat apa ini Bu? Tingkat kabupaten Bu ya kalau nggak salah kemana itu Di ya? tingkat kabupaten Pak. Oh iya. Jadi kira-kira mengapa Ibu Sri kurang percaya diri? Penyebabnya? Kalau
Ya itu tadi Pak, kalau masalah saya kemampuan saya, insya Allah saya tuh paling suka sekali menghafal tuh lagu-lagu bahasa Inggris, nonton film-film yang berbahasa Inggris. Saya kalau kalau berbicara dengan orang saya paham Pak. Saya bisa aktif menggunakan bahasa Inggris saya itu dengan baik. Cuma kalau saya Iya. itu berbicara di depan forum banyak orang, saya itu kayak merasa kurang pedenya itu dengan kemedokan kekasan saya ketika berbicara menggunakan bahasa Inggris seperti itu loh Pak. Oh gitu Bu ya. Itu kan bagus loh Ibu sudah punya potensi tadi. Ibu sudah mengatakan bahwa Ibu kalau mendengarkan orang berbahasa Inggris sudah paham, Ibu juga sudah senang dengan apa tadi film-film yang menggunakan bahasa Inggris. Berarti kan Ibu sudah memiliki kemampuan sebenarnya itu. Tinggal Ibu saja kurang percaya diri seperti itu kan tadi. Iya, Kira-kira iya Bu, Pak. apa rencana Ibu agar bisa lebih percaya diri dalam mengikuti perlombaan ini nanti? Eh, Kalau rencana Pak, rencana yang pertama itu saya ingin ini Pak, bertemu dengan salah satu guru bahasa Inggris yang senior saya, yang saya anggap itu benar-benar sungguh, benar-benar bagus penyampaiannya, bahasanya, ketika berbicara dengan orang. Saya tuh ingin sekali bertemu dengan beliau, Pak. Ya, itu Pak Yusuf namanya. Eh, saya tuh ingin meminta bantuan kepada beliau untuk memberikan motivasi, arahan, semangat, membantu saya itu dalam berpidato bahasa Inggris yang bagus tuh yang bagaimana kayak gitu. Eh, Kemudian sama Pak, saya akan tetap melaksanakan seperti hobi saya tadi yang saya suka mendengarkan lagu-lagu dalam bahasa Inggris, kemudian nonton film-film yang bergenre menggunakan bahasa Inggris juga. Eh, Mungkin kalau saya ini ingin berlatih itu setiap hari di depan kaca, berbicara dengan gambar saya sendiri kayak gitu mungkin paling Pak, berbicara di depan Iya, iya, iya. kaca, eh, menggunakan bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris seakan yang ada di dalam kaca itu para penonton seperti itu. eh Selanjutnya apa ya Pak ya? eh Supaya untuk menghilangkan rasa percaya diri ini saya akan mencoba menghilangkan sedikit demi sedikit ini Pak, kemedokan kekasan saya dalam berbicara, supaya tidak terlalu medok sekali. Jadilah bahasa Inggris saya itu tidak sempurna, nggak apa-apa, tapi mendekati yang pokoknya jauh dari kata medok kayak gitulah Pak. Iya, iya. Itu bagus sekali sudah Bu. Ternyata rencana Ibu itu menurut saya sudah sangat luar biasa ya. Jadi dengan menggunakan apa pengalaman pribadi, menggunakan kegiatan sehari-hari untuk latihan bahasa Inggris sehingga nantinya kepercayaan diri bisa bisa meningkat, kemudian kemampuan Ibu dalam mengucapkan bahasa Inggris bisa fasih gitu kan? Maksud Ibu Sriwati tadi? Iya Pak. Eh, Insya Allah lah Pak, saya sekarang ini dengan berbicara dengan Bapak seperti ini, mengeluarkan unek-unek, saya sekarang kayak lebih percaya diri kepada diri saya sendiri, yakin bahwa saya itu bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Pak ya atas coachingnya, atas dengan kata-kata Bapak itu membangkitkan motivasi saya, membangkitkan
angan-angan saya untuk bisa berlatih lebih giat lagi agar bisa mengikuti lomba ini. Sama-sama Bu, semoga dengan persiapan Ibu yang luar biasa tadi, Ibu nantinya akan bisa benar-benar siap dalam mengikuti lomba dan mendapatkan juara tentunya ya yang kita harapkan, mendapatkan yang terbaik lah intinya dalam mengikuti lomba tersebut. Selanjutnya Bu, adakah komitmen yang Ibu yang Ibu dapatkan dari terhadap ini? Komitmen saya ini Pak, yang jelas komitmen saya untuk persiapan lomba ini ya tadi Pak, saya akan berusaha berlatih dengan sungguh-sungguh, belajar dengan Pak Yosef, saya juga akan belajar dengan guru-guru yang lain, belajar dari YouTube, belajar dari media sosial yang lainnya, mendengarkan lagu-lagu agar saya itu bisa rileks sambil melatih vokal saya agar tidak terlalu medok kayak gitu Pak. Doa saya dengan ini mudah-mudahan jalan ikhtiar saya, salah satu usaha saya yang bisa saya lakukan yang terbaik agar bisa membawa nama baik sekolah saya, mewakili kecamatan saya di tingkat kabupaten. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu Bu ya. Luar biasa Bu. Kalau misalnya ini Bu, misalnya Ibu nanti kan dapat peringkat terbaik misalnya ini kan, sebagai tindak lanjut dari komitmen Ibu tadi, kira-kira apakah akan Ibu gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau untuk Ibu bagaimana hasil dari lomba ini? Baik, Pak. Jika saya memang ada rezeki saya dapat juara satu ini, Pak. Saya merasa bangga dengan pencapaian saya ini yang pertama. Kemudian ilmu yang saya terapkan ini yang bisa mengantarkan saya juara satu ini, saya ingin berusaha berbagi dengan teman-teman sejawat saya, berbagi dengan anak didik saya, karena memang kalau di SD itu Pak kan memang nggak ada khusus guru bahasa Inggris itu yang tidak ada, tapi karena saya sebagai wali kelas yang memang harus mampu untuk mengajar semua mata pelajaran kepada anak-anak. Jadi saya juga akan menerapkan apa yang saya dapatkan ini, pembelajaran saya dapatkan ini kepada anak-anak, Pak, agar anak-anak juga termotivasi, agar anak-anak juga bisa mengikuti jejak saya seperti itu, Pak. Oh, luar biasa. Luar biasa sekali cita-cita Ibu. Saya sangat sangat mengapresiasikan. Eh, Semoga saja itu bisa terrealisasi. Kemudian ada lagi nggak Bu kira-kira yang menurut Ibu bisa bisa untuk menambahkan mungkin untuk motivasi orang lain atau mungkin untuk menambah motivasi diri agar apa namanya hasil prestasi Ibu tadi bisa bisa terkenang selain yang sudah Ibu sebutkan tadi. Motivasi saya supaya memang kalau bisa terkenal, saya ingin ini Pak, saya mau membuat sebuah channel di mana itu bisa uh, dengan saya berpidato, saya buat konten, saya share lewat YouTube, TikTok, atau WA kepada teman-teman. Saya berharap dengan begitu uh, pelajaran ilmu yang saya punya meskipun sedikit ini bisa tertularkan, bisa bermanfaat bagi guru atau teman-teman yang lain yang melihat channel saya tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi bisa dilihat oleh seluruh dunia seperti itu, Pak. Oh, Karena seperti itu ya. bagi saya berbagi meskipun sedikit itu merupakan suatu hal yang baik, yang mulia, seperti itu. Dan
saya yakin proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil seperti itu, Pak. Oh iya iya iya. Sangat bagus sekali Bu, luar biasa sekali. Pokoknya Ibu Sriwati sangat 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 menjadi inspirasi saya. Eh, Jujur saya sangat terinspirasi dengan niat dari Ibu, meskipun ini Ibu mengikuti lomba, tapi ternyata akan Ibu hasil dari lomba itu akan Ibu bawa ke kehidupan sehari-hari, terutama sebagai guru itu tadi. Selain itu juga Iya, Pak. untuk kehidupan sehari-hari selain guru, berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, bahkan Ibu bilang tadi di-upload di YouTube. Semoga saja dengan apa yang Ibu lakukan itu nanti akan bermanfaat bagi orang banyak. Karena memang itu benar-benar Ibu lakukan, itu bisa jadi akan menjadi contoh bagi saya untuk mengikuti tindakan-tindakan terbaik dari Ibu tadi. Terima kasih Bu Sriwati. Semoga sukses Saya dan mendapatkan hasil yang amin. terbaik. Amin. Terima kasih juga Pak atas waktunya sudah mau mendengarkan saya sehingga saya memiliki solusi yang jitu atas permasalahan saya untuk menangani ketidakpercayaan dirian saya. Dengan mengobrol dengan Bapak seperti ini, saya lebih percaya diri. Terima kasih Pak Arif atas bantuannya, atas coachingnya. Sama-sama Bu Sri. Pas Bu, 15 menit. Oke Pak, ini lanjut ke sampean langsung atau bagaimana? Uh, Lanjut dulu boleh Bu? Lanjut. Kalau Lanjut ke saya sampean dulu ya. masih sama ya, saya masih kemarin. Nanti yang 15 menit 15 menit sisanya kita paskan ke 45 Bu. Ada 3 menit Oh, kita ngobrol-ngobrol sedikit. tapi nggak usah dikasih ya, nggak usah dikasih es ya. Kita 15 menit sampean, nanti 15 menit untuk refleksi kali Pak ya. Ya, kan kata Bu Oke, Sari tadi ada yang 3 orang itu 15 menit tuh. Oke, boleh oh, dimulai baik, Bu. baik, baik. Oke. Assalamualaikum Pak Arif, selamat pagi. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sri, selamat pagi. Kabar saya kalau secara badan itu sehat, tapi kalau secara pikiran ini agak ruwet nih Bu Sri. Agak ruwet bagaimana Pak Arif? Boleh saya tahu? Iya, iya Bu. Jadi pagi tadi itu saya masuk ke kelas, anak-anak itu tidak ada yang semangat belajar Bu Sri. Saya jadi pusing nih, bagaimana lah caranya, saya mutar-mutar otak itu, pusing saya Bu. Kenapa ya Pak kira-kira kok anak-anak nggak semangat seperti itu? Ya mungkin karena tadi pagi itu saya yang pertama mungkin kurang senyum Bu ya, masuk ke kelas kurang senyum, Hmm? kemudian atau mungkin saya kurang memberikan persepsi kepada anak-anak. Tapi menurut saya persepsi sudah saya berikan, ya meskipun dengan senyum-senyum tipis-tipis juga masih saya berikan, tapi ternyata anak-anak masih masih belum bersemangat ini Bu. Eh, jadi Bapak ini sudah persepsi, sudah senyum tipis-tipis, sudah menyapa anak-anak, tapi anak-anak ini masih kurang semangat seperti itu Pak Arif ya. Nah, kira-kira Iya Pak Bu. Arif dari kejadian seperti itu, eh, rencana apa ya kira-kira Pak Arif ini yang akan Pak Arif lakukan supaya anak-anak di kelas Bapak itu bisa lebih eh, tertarik dengan apa yang Bapak sajikan seperti itu? Iya, rencana saya itu
Yang pertama tentunya akan identifikasi dari kesiapan belajar mereka mungkin Bu ya. Nantinya saya ingin mengidentifikasi belajarnya murid-murid saya ini, minat-minat mereka, apa saja kesukaan-kesukaan mereka, kemudian gaya belajar mereka itu mungkin akan saya identifikasi, kemudian saya akan menyiapkan media pembelajaran mungkin Bu ya, biar lebih bersemangat lagi untuk anak-anak. Kira-kira seperti itu Bu rencana saya itu Bu. Hmm. Oh, mengenai media pembelajaran ya Pak Arif ya. Kira-kira media pembelajaran seperti apa Pak Arif yang ingin Bapak berikan itu? Ya, media pembelajaran yang ingin saya berikan ya itu tadi Bu, sesuai dengan gaya belajar anak tadi. Ya, setelah saya identifikasi dari minat, dari gaya belajar anak, itu kan nanti saya berharap bisa menemukan apa yang menjadi perbedaan murid itu. Intinya nanti saya akan menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Kalau misalkan ternyata dari identifikasi saya itu Bu, ada murid yang senang mendengarkan lagu. Nah, mungkin akan saya siapkan media pembelajaran berupa lagu-lagu atau mungkin ada yang anak itu senang menonton video. Jadi nanti akan saya persiapkan juga dengan menonton video. Kalau misalkan ada anak yang suka dengan gambar mungkin saya juga akan menyiapkan dengan gambar. Mungkin ada juga yang anak saya itu ada yang luar biasa senang tidak mau diam. Mungkin seperti itu akan saya berikan dengan um, gaya belajar yang bermain peran. Jadi medianya itu ada video, ada gambar, ada juga dalam bentuk lagu seperti itu Bu. Itu rencana saya. Oh, berarti intinya Pak Arif ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, sama produk ya. Iya Bu, Eh, benar. nah, sebelum gaya belajar tadi Pak ya, bagaimana Bapak bisa mengetahui kalau gaya belajar anak-anak ini, oh ini termasuk anak audio, anak visual, anak kinestetik, bagaimana cara Bapak ini menentukan seperti itu Pak? Ya, cara saya menentukan seperti itu, saya lihat Bu, saya bergantian menggunakan media. Jadi misalkan ini, hari ini, mata pelajaran IPAS itu saya menggunakan media gambar misalnya Bu ya. Nah, nanti ketika saya masuk di bahasa Indonesia, ini saya akan lihat Ibu, saya observasi ada anak berapa yang kalau saya berikan gambar itu yang semangatnya meningkat. Kemudian itu saya observasi, saya catat, oh ternyata anak si A, si B, si C, kalau saya berikan pembelajaran dengan menggunakan gambar, itu ternyata anak ini sangat bersemangat, kemudian hasilnya pun lumayan bagus, maksimal. Nah, kemudian nanti di bahasa Indonesia ini misalnya Bu, menggunakan video, saya menggunakan video. Nah, ternyata ada lagi beberapa anak yang meningkat, terutama yang anak yang berbeda dengan anak yang lain yang sebelumnya ya. Tuh ada berapa? Makanya di situ saya catat. Kemudian misalkan di matematika ini Bu, matematika di perkalian itu saya berikan dengan eh, bernyanyi. Jadi anak-anak itu tidak menghafal lagi, tidak mendengarkan lagi atau tidak langsung menghitung satu ditambah satu sama dengan tiga misalnya. Oh dua Bu ya, bukan tiga ya. Satu ditambah satu sama dengan dua. Jadi akan saya buat lagu seperti itu Bu. Rencana-rencana saya untuk mengidentifikasi gaya belajar anak seperti itu. Menurut saya, apa yang Bapak lakukan itu sudah sangat bagus sekali. Bahkan itu sudah benar-benar berpihak pada anak-anak. Semoga ini apa yang Bapak lakukan ini bisa membawa anak-anak itu lebih termotivasi, bisa anak-anak itu lebih
tertarik, jadi semangat mengikuti pembelajaran Bapak. Selain hal itu, adakah rencana lain, Pak? Jika sudah berdiferensi, ataukah ada cara yang lain, rencana yang lain, kira-kira dari ketiga dari media gaya belajar, jika masih ada anak yang belum tersasar menggunakan cara-cara seperti itu, rencana apa yang kira-kira Bapak lakukan? Iya Bu, untuk rencana yang selanjutnya Bu ya, itu sekarang saya ini membayangkan ingin mengajak anak-anak itu belajar di luar kelas Bu. Jadi mungkin saya mencari kemungkinan eh, anak-anak itu mungkin bosan terus belajar di dalam kelas. Jadi saya ingin meskipun itu pelajaran matematika atau bahasa Indonesia, sesekali ke depannya saya akan mengajak anak-anak itu belajar di bawah pohon yang ada di lingkungan sekolahan. Kebetulan di belakang kelas saya itu ada sebuah pohon sawit yang cukup rindang dan memang biasanya anak-anak itu bermain di situ. Saya melihat sepertinya anak-anak itu nyaman jika ketika bermain di dalam pohon sawit, di bawah pohon sawit itu. Saya punya rencana, Bu. Terima kasih, Bu, setelah mengobrol dengan Ibu, saya jadi kepikiran sekarang ini mengajak anak-anak, suatu saat saya akan mengajak anak-anak belajar di bawah pohon sawit itu. Karena memang di situ sudah ada tempat duduknya, kayaknya menurut saya anak-anak itu akan eh, bahagia belajar di situ, Bu. Itu rencana saya berikutnya. Bagus sekali, Pak. Ternyata rencana Bapak ini memang sungguh luar biasa. Membuat saya itu benar-benar terinspirasi. Dan saya yakin dengan rencana-rencana yang spektakuler dari Bapak ini, anak-anak akan semakin tertantang, anak-anak akan semakin ada rasa semangat motivasinya untuk belajar. Semoga hasilnya yang didapatkan ini benar-benar lebih baik dari sebelumnya, Bapak. Iya, Bu. Terima kasih juga, Bu, dengan saya mengobrol dengan Ibu, ternyata pikiran saya menjadi terbuka ini, Bu. Saya menemukan solusi. Padahal sebelumnya itu saya hanya bingung aja, Bu. Sebelum mengobrol dengan Ibu Sriwati, saya ini hanya bingung gimana lah caranya membangkitkan motivasi anak itu. Saya hanya kepikiran satu itu, Bu. Sebelum mengobrol dengan Ibu tadi, saya hanya kepikiran anak-anak ini saya buatin video apa ya. Tapi saya belum berpikir kalau misalkan nanti anak yang senang dengan gambar, anak yang senang mungkin dengan bernyanyi, saya belum kepikiran seperti itu sebelum sebelum ngobrol dengan Ibu. Tapi setelah berbincang-bincang dengan Ibu Sriwati atas pertanyaan-pertanyaan Ibu Sriwati tadi membuka pikiran saya, Bu. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bu Sri karena pikiran saya sudah semakin terbuka eh, menambah apa ya? Menambah memperkuat pemahaman saya, Bu, tentang bagaimana tuh mengatasi anak-anak yang kalau belajarnya itu bisa dibilang bermalas-malasan, Bu ya, kalau seperti itu ya, murid saya itu. Jadi dengan berbincang-bincang dengan Bu Sriwati, saya bisa menambah semangat saya juga untuk membangkitkan motivasi belajar murid. Terima kasih Bu Sriwati atas bantuannya. Sama-sama Pak Arif. Nah, untuk rencana ke depannya Pak, jika apa ya rencana Bapak ini berhasil diterapkan ke anak-anak, kira-kira komitmen apa yang nanti ke depannya yang ingin Bapak terapkan kembali? Iya Bu, Baik di dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam lingkungan sekolah seperti itu. ya Bu. Berkaitan dengan komitmen saya Bu ya, kalau dalam sekolah terutama dalam sekolah saya akan menggunakan media pembelajaran. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran yang inovatif seperti itu Bu. Jadi berubah-ubah. Meskipun hari ini anak misalkan Bu ya, anak si A itu senang bernyanyi,
mungkin besok atau lusa anak itu pasti akan berubah senang dengan video, mungkin kan seperti itu. Jadi berkaitan dengan komitmen saya akan terus mengidentifikasi gaya belajar murid yang bisa jadi berubah-ubah, yang bisa jadi bermacam-macam karena lain orang pasti lain kesukaan. Bisa jadi juga ada yang mungkin dari seorang murid itu ada yang terus-terusan merasa bosan, jadi akan saya ajak keluar. Jadi akan saya terapkan intinya, Bu, akan saya terapkan dalam kelas berbagai jenis media yang menurut saya atau bagi kelas saya itu inovatif, baru bagi murid-murid saya. Kalau kemudian untuk kehidupan sehari-hari itu saya akan berusaha untuk mencoba memahami orang lain, Bu. Jadi intinya biar tidak salah paham, saya akan berusaha untuk memahami apa minat-minat orang lain itu, kemudian bagaimana cara-cara mereka kalau dulu waktu pacaran itu mengambil hati pasangan seperti itu, Bu, ya. Nah, jadi Baik, baik, seperti baik, itu. Pak Arif. Saya kalau dalam kehidupan sehari-hari komitmen saya seperti itu, Bu. Inginnya orang lain itu bisa memahami saya, tetapi saya juga harus bisa memahami orang lain. Itu intinya seperti itu, Bu, kalau untuk kehidupan sehari-hari. Baik, saya sangat setuju sekali dengan komitmen Bapak ini yang luar biasa. Sesuatu yang baru menurut saya, komitmennya ya, terutama untuk anak-anak dalam kehidupan sehari-hari termasuk kepada pasangan ini, memahami dengan mendengar penjelasan dari Bapak Arif, saya juga akan belajar ikut memahami orang lain agar tidak terjadi miskomunikasi seperti itu. Terima kasih Pak, semoga sukses selalu, apapun yang Bapak rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar, sukses, bisa menjadi guru yang inovatif, kreatif bagi anak-anak. Terima kasih Pak ya atas pertemuan hari ini yang sangat-sangat berkualitas. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih kembali Bu Sriwati, karena ternyata dengan berbincang-bincang dengan Ibu tadi membuka pikiran saya untuk mengatasi berbagai jenis masalah terutama yang ada di kelas saya. Terima kasih kembali Bu Sriwati. Cukup kayaknya, Bu, ya. Suaranya nggak nyampe, Bu. Suaranya saya belum bisa mendengar suara Ibu. Ada apa dengan saya? Halo, 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 halo. Sudah? Ya, ya, ya. Oke, sudah. Ada ngilang, Bu, ya suara sampean, Bu, ya? Jadi iya ya Bapak. Yang bagaimana yang hilang? Ya, kadang kecil nggak kedenger apa internet saya. Saya lagi di jembatan 2 masalahnya ini, bukan di tempat biasanya. Oh, berarti nggak di sekolah ini. Enggak. Ini sambil nunggu temannya Pak ya. Iya, sambil nunggu temen. Mari kita refleksi dulu. Sampean dulu apa saya dulu? Sampai dulu enggak apa-apa. Refleksi. Refleksi saat menjadi coach. Ini kalau kalau berkaitan dengan apa yang sudah berjalan dengan baik, menurut saya langkah-langkah Tirta itu berjalan baik, Bu, ya.
Sampean merasakan atau tidak? Kalau menurut saya kalau langkah-langkah Tirta itu benar-benar diterapkan, kita itu sebagai coaching ya, saya bisa menemukan solusi itu tanpanya ada tekanan, tanpa ada paksaan. Kayak kita itu mengalir secara sendirinya menemukan solusi seperti itu, Pak. Kalau menurut saya. Inilah perbedaan kita kalau kita cuma belajar sharing sama teman dengan coaching. Kalau kita sharing itu kan kita cuma biasa-biasa aja. Kalau Ya, solusi bisa dicari, solusinya itu dicari sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita coach dan coaching, coach itu hanya membantu kita, mengarahkan kita menemukan solusi-solusi dengan sendiri seperti itu kalau menurut saya, Pak. ya memang iya memang seperti itu, Bu. Kalau coaching ini semakin saya belajar setelah sesi latihan kemarin kan saya juga lagi dan lagi mencari apa namanya referensi di YouTube itu ternyata kalau diskenariokan itu sangat susah Bu ya. Jadi mungkin apa yang seperti yang sudah dikatakan Bu Sari tadi mungkin tepatnya itu kita hanya bisa membuat sebuah patokan-patokan seperti itu ya. Membuat sebuah Iya. inti topik seperti itu nanti jalannya itu pasti akan berubah. Pertanyaan-pertanyaannya, mungkin jawabannya itu juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu ya. Iya. Kalau enggak kayak kita tuh sebenarnya bukan di skripsi kita tuh kayak apa ya? Pokoknya itu biarlah mengalir dengan apa adanya seperti itu loh, Pak. Ini untuk kedepannya kalau Pak Ara tadi sudah, cuma kadang tuh kita itu kalau kita nggak memanage waktu, kadang tuh kita suka kebablasan, Pak. Iya. Kalau Tapi kalau kita kita tadi sudah asik, iya, kalau kita sudah asik diskusi, kalau kita nggak pinter manage waktu, kadang kita memakan hak orang lain, waktu orang lain kita makan ini. iya Bu, tapi Tapi kalau kita tadi alhamdulillah Pak, insya Allah pas lah kita kalau tadi. Allah pas. kita sama-sama pas 15 menit Pak. Iya. Semoga aja nggak kurang. Intinya nggak kurang Bu kalau menurut saya. Ya jujur Bu, jujur saya sendiri dari tadi malam juga tidak megang HP kan, kalah dengan anak. Kebetulan anak kecil saya itu semalam dari kemarin itu mutah-mutah tiba-tiba. Jadi ya tidurnya agak kurang 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 nyaman lah, kurang nyenyak tidurnya. Makanya pagi tadi sekali buka HP, itu saya buka HP-nya juga sudah siang, itu setengah kaget. Waduh, ternyata pagi. Tapi alhamdulillah sinyalnya ya jadilah meskipun telat masih mendukung. Memang tidak semudah kalau di rumah, Bu. Karena rumah saya dengan di sini kan saya intinya pulang ke rumah orang tua saya ini. Dari hari Saya ini, PGRI kemarin. saya itu kalau di sekolah itu bukan apa karena kita memang ini ada mendadak kan. Ya. Saya terus kalau saya lagi Zoom di sekolah itu, ini Pak saya tuh nggak nyamannya itu sampai tahulah keadaan saya kan, maksudnya kalau di sekolah itu karena komitmen saya dari awal saya tidak akan memakai waktu atau jam pelajaran sekolah seperti itu. Ya, tapi luar alhamdulillah biasa Ibu. Saya ngajar lanjut. Ya. Alhamdulillah saya tuh punya teman satu fase ini benar-benar mendukung saya, Bu Mentari ini. Ya kelas 3 Bu ya. Ya, satu-satunya teman tuh yang
full dukung saya tuh penuh pokoknya. Tanpa tanpa paksaan apa ya, tulus ikhlas pokoknya bener-bener ketika saya masuk itu dari awal itu memang sudah dukungan penuh dari teman saya ini pokoknya. Saya bersyukur lah. Hebat Bu, luar biasa, memang salut sama ibu saya. Sempat tadi dengarkan ternyata Ibu Sri ya punya tingkat kesabaran yang tinggi juga ternyata. Kalau saya dengar anak saya seperti itu, wah sudah Bu, langsung saya kasih mata yang sedikit bundar seperti itu biar cepat-cepat pergi anak-anak ini. Kalau saya, tapi kadang tuh saya tuh mudah down juga Pak. Ketika pikiran saya sudah nggak ini, saya tuh bener-bener down. Teman-teman itulah yang nguatin saya, teman-teman saya yang terutama Bu Mentari ini pokoknya. Wah ini kemarin tuh aku sudah kayaknya tuh udah mau down kayaknya aku. Keinginan untuk mundur itu ada lagi. Iya Bu, aku justru malah ini setelah kalau lihat kita di BOR itu di LMS itu. Ayolah Bu, ini tinggal berapa bulan lagi Ibu selesai, semangat apapun halangan rintangannya pokoknya telan habis-habis pokoknya, nggak usah dipikir, telan aja katanya, nggak usah dirasain, telan langsung keluarkan katanya. Oh kemarin sempat ngobrol Bu dengan kepala sekolah itu, Pak saya ini kok merasa sangat lelah ya kan CGP, tak mundur aja ya, kata kepala sekolah apa, alah tinggal sebentar aja mau mundur sia-sia lah selama ini mumet-mumetnya, udah lanjut. Oke, lanjut. Makanya kemarin yang lokal kemarin itu Bu ya, dimintai apa itu perasaan terkait Hari Guru, saya milih bahagia. Karena memang saat itu saya lagi galau antara pengen berhenti dari pendidikan GP guru penggerak ini atau lanjut. Sebenarnya kalau tuntutan pekerjaan saya anggap tidak ada lah Bu. Kalau lingkungan alhamdulillah masih mendukung, termasuk anak istri mendukung, sekolah kalau yang full mendukung ya saya kepala sekolah. Kalau justru malah saya dari guru Bu, kalau di sekolah itu rekan-rekan Kalau guru. saya tuh milihnya semangat Pak. Saya tanpa adanya semangat, tanpa adanya dorongan dari teman-teman, mungkin nggak tahu lah saya ini. Saya malah rekan Aku guru. kadang tuh, aku kemarin tuh sampai lelah Pak saya tuh. Saya bener-bener nangis kejer itulah di depan teman-teman itu. Karena kan situasinya memang di situ ada anak-anak semua, ada banyak anak-anak, ada teman-teman juga. Jadi beliau nggak ada, teman-teman tuh langsung kayak meluk aku, nangis, kami tuh nangis bareng, aku nangis semuanya. Nggak tahu, mungkin kemarin tuh hari melo bagi saya tuh air mata sampai saya pulang sekolah itu nggak ini, nggak berhenti menangis pokoknya. Aku sampai kadang teman anak udah nggak apa-apa, aku sampai anak kecil kayak gini ngomong, Bu Sri sabar ya. Itu yang membuat saya cuma itu anak murid saya cowok. Jadi ya gila, luar biasa. Pokoknya intinya kita dengan coaching ini Pak, kita bisa refleksinya ya, kita bisa menemukan solusi sendiri seperti itu Pak. Iya Bu. Memang kalau setelah saya setelah saya rasakan Bu ya, coaching ini yang menurut saya paling berat dalam membuat pertanyaan atau menjawab pertanyaan itu pada tahap identifikasi masalah Bu. Kalau saya, kalau berkaitan dengan refleksi Bu ya, membuat identifikasi gimana ya, untuk merangkai kalimat agar masalah itu bisa teridentifikasi dengan jelas itu masih susah saya masih kesusahan di situ. Jadi itu mungkin yang akan saya tingkatkan lah, ingin saya tingkatkan
dalam membuat pertanyaan-pertanyaan, terutama pada tahapan identifikasi masalah. Kalau kehadiran penuh, Tapi menurut saya tadi kata-kata Bapak sudah bagus dalam merangkai kata untuk identifikasi masalahnya. iya iya iya. Dan terus sama apa ya? Kayak komitmen Bapak juga jelas, disampaikan dengan jelas, dengan lugas, dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan saya kira kalau benar-benar dipraktekkan ini, pembelajaran menurut bayangan saya pembelajaran yang akan Bapak lakukan itu benar-benar akan hidup, anak-anak pasti akan aktif dan kayak suasana gembira, seneng, tapi sambil belajar. Kalau dari rangkaian cerita Bapak seperti itu, kalau rencana menurut saya itu Pak. Iya iya iya. Makasih Bu. Saya lebih yang suka lagi kalau ketika Bapak bawa ke alam, di bawah pohon karet nang rindang seperti itu. Saya aja tuh bukan sebagai anak ya, sebagai guru, kalau diajak belajar seperti itu, saya itu merasa senang. Ada suasana tersendiri seperti itu. Apalagi anak-anak, murid-murid dari Pak Arif sendiri. Saya yakin mereka lebih aktif kayak gitu. Iya iya Bu. Makasih Bu. Gantian Bu ya. Kalau Ibu tadi, dengarkan Ibu tadi, jadi koci tadi, menurut saya luar biasa. Memang itu jawaban-jawaban dari Bu Sriwati itu menginspirasi saya, terutama yang tadi membuat konten YouTube ya, sesuai dengan zaman saat ini. Bagus itu Bu. Memang sempat saya pengen buat konten YouTube, tapi kontennya itu mentok hanya baru 5 itu sudah selesai, nggak lagi lanjut. Iya. Dan kalau jawaban Ibu tadi bagus, dari keseluruhannya, komitmennya, rencana-rencananya itu sangat menginspirasi saya. Luar biasa memang itu. Kalau untuk konten tuh Pak, sebenarnya kita ini aja Pak, sambil jalan aja. Misalnya kita nggak usah terlalu yang konten yang terlalu berat-berat aja. Misalnya kalau kita konten apa, cuma konten ice breaking atau apa, itu bisa Pak langsung ke, maksudnya itu dibuat aja itu yang durasi 2 menit pun nggak masalah Pak kalau konten YouTube seperti itu. Tapi memang kalau untuk membuat konten itu sebaiknya kita itu lakukan secara konsisten kayak gitu. Cuma kadang karena kesibukan kita, apalagi Bapak ini, bapak-bapak pencari nafkah, pejuang keluarga, ini kadang itu waktunya yang nggak bisa konsisten. Seperti itu. Tapi sekarang tuh banyak nggak hanya lewat YouTube aja Pak. Media TikTok sekarang banyak guru-guru yang membuat konten di TikTok itu tentang mata pelajaran, tentang ice breaking, tentang cara-cara mengajar yang menyenangkan, itu sudah banyak ditemukan seperti itu Pak. Malah kebanyakannya itu di TikTok malah kebanyakan kalau sekarang Pak. Karena kalau YouTube tuh nggak semua anak tertarik ke YouTube, tetapi kalau TikTok mulai dari anak-anak SD sampai dewasa sampai emak-emak, mereka pasti kemungkinan nggak punya aplikasi TikTok itu kecil. Pasti ada seperti itu. Ya memang kalau kita ini kan memang sesuai kodrat zaman, guru memang harus berkembang juga seperti itu Pak. Oh iya. TikTok Bu ya aplikasinya Bu ya. Masalahnya Iya. saya ini gimana ya, kurang begitu hobi sih Bu dengan seperti itu. Makanya saya tertarik dengan apa, rencana Ibu yang mau membuat konten itu, tertarik, menginspirasi saya.
Mungkin ya dengan TikTok. Coba tak cari-carilah nanti TikTok itu yang seperti apa. Jujur karena HP jadul. Jadi kalau TikTok itu nggak begitu nggak begitu hobi juga. Kalau YouTube itu ya nonton YouTube yang durasi pendek, YouTube pendek-pendek. Memang di situ kan ada logo TikTok kayak gitu. Ya sekarang itu kadang tuh ini anak-anak tuh kalau TikTok itu lebih tertarik. Ya semua media sosial tuh pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya, tergantung manusianya dalam memanfaatkan konten-kontennya, dalam memanfaatkan aplikasi yang ada sekarang ini tuh bagaimana menyikapinya. Kalau dibuat negatif ya pasti jadi negatif, Pak. Kalau Ya, dibuat positif pasti hasilnya juga positif, seperti itu aja. Cuma kalau gurunya bisa ini, setidaknya kita sambil mantau nih anak-anak yang punya akun. Jadi kadang kita itu bisa juga selain di dunia nyata, kita juga bisa mengawasinya di dunia maya seperti itu. iya. Eh, karena pengalaman tuh dari anak sendiri itu kayaknya eh, apa yang dia nyanyikan, dia bisa nari, itu Iya. sepertinya ya dari video-video pendek itu. Kalau saya tanya-tanya ke kawan-kawannya, TikTok gitu kayaknya memang. Jadi saya pengennya tuh buat kalau memang nanti coba tak carilah Bu. TikTok membuat konten TikTok tapi yang Bermanfaat. menyediakan pembelajaran ya manfaat yang positif. Pengennya saya gitu. Ini kita belum ya. Waktu kita sudah hampir 2 no, belum satu lebih dari Masih 16 15. masih teman kan ada yang 3, Pak. Iya. Kita 45 menit lebih sudah. Kita dari kemarin tuh lebih. Mm-mm. Kita Tapi tuh untung kita satu itu kelompok saya itu Bu Sri. Kalau satu kelompok saya Bu Endang, mungkin selesai coaching nggak ada lagi yang dibahas mungkin. aku tuh kalau suka ngobrol saya tuh, Pak. Saya tuh lebih suka ngobrol sama teman kayak gitu. Cuma kadang itu karena tuntutan, ya saya sukanya lebih seperti ini, ngobrol di dunia maya. Hmm, Tidak mengganggu pekerjaan di dunia nyata, ya, tidak meninggalkan rumah, tetap stay di dalam rumah. iyalah wajar kalau kalau ibu-ibu ya memang seperti itu kan. Tapi kalau kalau seorang bapak itu enaknya Bu ngobrol itu ya keluar di warung kopi, Sambil ngopi. ya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan itu kalau 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 jiwanya orang laki-laki seperti itu. Padahal kadang-kadang ya yang dibahas itu apa tuh? Kadang-kadang yang dibahas itu ya seputaran sawah, kadang ya. Itu memang pernah Bu, dulu kalau saya masih masih bujang sering main itu ya. Efeknya nongkrong itu dapat pekerjaan, ditawari orang, kamu besok kemana? Ayo bantu ini itu memang. Terus yang dapat yang jelas rezekinya lancar, kopi gratis. Amin, amin, amin. Ini belum selesai ya, Pak ya? Belum, tapi kalau kita sudah selesai, refleksi sudah, coaching sudah. Kalau kita sudah selesai, kita acara bebas. Belum kembali maksudnya. Belum, mungkin masih ada yang belum selesai mungkin. Yuk, cari. Aku kemarin ini mau diajak ke kabupaten, saya nggak bisa. Acara apa, Bu? Lomba PGRI. Oh, lomba PGRI. Nah, Saya kemarin sing menang bukan, Bu ya? saya tuh takutnya tuh kayak gini, naik mobil ke pangkalan balai itu. Kalau sudah lagi nggak Hmm, fit tambah pokoknya. Sudah mabuk, sudah ini ya.
Nah, kita ke topik 10.20. utama. Oke, Pak Arif kembali ke bar utama, Pak Arif. Oke, siap.